Kata Kaisar, hai Abdullah, kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Ceritakan kisah seorang sahabat yang mulia, namanya Abdullah bin Hudzafa al-Aslami radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hudzafa ini jarang sekali orang tahu kisahnya. Tapi beliau punya satu hal, terutama pada saat menghadapi kematian, yang luar biasa. Dia pernah diutus menuju ke negeri Romawi untuk menyerang. Ternyata ditawan oleh Raja Romawi. Dan orang-orang Romawi sudah dengar, ini muslimin ini, kebanyakan orang-orang Arab Badui dari padang pasir, Jazirah Arab. Orang miskin, tidak banyak orang kaya di antara mereka. Nanti kalau dibanding orang-orang Romawi dulu, nggak ada kekayaan apa-apa mereka. Tadinya orang tidak ada yang lihat, dianggap orang bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sekarang dengan masuk Islam, Islam membawa mereka menyebar ke seluruh dunia. Mereka jadi pemimpin. Dan yang luar biasa didengar oleh Kaisar, keyakinan orang Islam ini mengalahkan kokohnya gunung. Halal, halal, haram, haram. Asal dia sudah belajar, dan dia memang sudah yakin dengan itu, nggak bisa digoyahkan. Sampai mati pun. Maka Kaisar waktu tawan sahabat-sahabat ini, pimpinannya adalah Abdullah bin Hudzafa radhiyallahu anhu. Kata Kaisar, mana pimpinannya? Ini si Abdullah. Dipanggil sama Kaisar di depan teman-temannya semua. Waktu itu kita perlu tahu teman-teman, Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Kekuasaannya ini bukan kayak cuma Indonesia saja. Seluruh setengah dunia ini dikuasai sama dia. Kerajaan Romawi dulu terkenal, Bizantium Romawi. Kata Kaisar, hai Abdullah, kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Sekarang kau langsung jadi raja. Teman-teman bayangkan kalau kita, ada orang punya 100 miliar, lalu dia bilang, saya kasih kamu 50 miliar, pindah agama. Ya. Mungkin orang-orang yang lemah imannya, 50 miliar, tadinya mungkin 1 juta pun susah dipegang. 50 miliar ini mengkhayal bagi dia. Pindah agama banyak. Bahkan orang banyak pindah agama karena Indomie. Di Indonesia kan ada begitu. Kasih sembako pindah agama. Atau memperjualbelikan agamanya, berkedok Islam tapi benci Islam. Banyak sekali di Indonesia. Luar biasa benci sama Islam. Macoin segala macam hal. Demi untuk dunianya. Berapa banyak? Abdullah bin Hudzafa ambil pelajaran teman-teman sekalian. Ditawarkan setengah kerajaan Kaisar. Didatangkan saksi-saksi. Nih, saksi semua ini bukan main-main. Kamu bilang saya masuk Nasrani, setengah kerajaan. Dari Badui padang pasir orang miskin jadi raja langsung. Berdampingan sama Kaisar. Apa jawaban Abdullah? Kerajaan ditawarkan. Dan ini tidak main-main, serius. Akan dikasih kerajaan. Kata Abdullah, wahai Kaisar, jangankan setengah kerajaan Anda. Seluruh kerajaan Anda, seluruh kerajaan Arab dan Ajam. Semua kerajaan di muka bumi ini. Mau orang Arab, mau orang selain Arab. Dan kerajaan Anda pun semuanya kalau saya dikasih. Untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, sekedip mata saja. Tarfata'in dalam bahasa Arabnya. Tidak akan saya lakukan. Tidak bisa. Ini ngalahin kokohnya gunung. Teman-teman sekalian, imannya. Luar biasa gitu. Sayangnya sebagian kita hanya seperti kerupuk. Diketuk pecah. Gitu. Maka waktu itu Kaisar ini punya anak perempuan. Orang bule. Ya. Kalau kita sekarang sering ucapkan begitu, yang terkenal kecantikannya, masih gadis, tinggi, putih, cantik, fitnah bagi laki-laki. Sampai banyak raja-raja waktu itu dan para perdana menterinya, Kaisar, panglima perang berharap jadi suaminya perempuan itu. Terkenal sekali. Dikeluarkan oleh Kaisar, dulu di sebelahnya. Hai Abdullah, setengah kerajaanku dan nikahi anakku. Ini juga plus lagi, dapat perempuan tercantik di dunia pada saat itu. Kata Abdullah dengan kalimat yang mungkin Kaisar tidak semudah itu memahaminya ya. Tapi orang beriman harus bisa paham. Dia mengatakan Anda menawarkan anak Anda perempuan ini ya, untuk digantikan dengan bidadari yang Allah janjikan untukku di surga. Artinya percuma, nggak mempan. Ya. Maka kata Kaisar, penjarakan orang ini. Instruksinya, jangan kasih makan dan minum. Gak boleh makan dan minum. Teman-teman, kita kalau nggak makan 2 hari, 3 hari mungkin masih lapar, tapi masih bisa hidup lah. Tapi kalau nggak minum,
Ini nggak mudah nih. Dari pagi sampai malam kita nggak minum sudah kering tenggorokan. 2 hari, 3 hari bisa meninggal ini. Jangan kasih makan dan kasih minum, di penjara. Dan Kaisar suruh penjaga-penjaga prajuritnya perhatikan. Kalau sudah lemes, sampaikan ke saya. 3 hari, 3 malam, nggak makan, nggak minum. Sampai dikatakan dalam kisah ini, Abdullah kepalanya mulai melemas. Condong ke kiri. Udah lemas gitu. Nggak ada minum, nggak ada makan. Lalu pada saat itu, kata prajuritnya Kaisar sudah lemas. Kata Kaisar, masukkan babi dan khamr di penjaranya. Sekarang di babi. Ini bukan babi sembarang ya. Babi masakannya buat Kaisar. Jadi babi dengan bumbu yang wangi, nampan yang bagus, segala macam. Menggoda luar biasa. Dan dalam kondisi dia lapar. Kemudian khamr di kendi yang memang punya Kaisar. Tempatnya itu bukan sembarangan, dari emas. Taruh di situ. Subhanallah, sampai 3 hari ke depan, sampai daging babi itu menjamur, gak disentuh sama Abdullah. Padahal sudah mau mati. Gak bisa. Gitu. Kata prajuritnya, gak disentuh Kaisar. Sampai berjamur tuh babi. Panggil dia, panggil. 6 hari sekarang gak makan, gak minum. Ini luar biasa ini. Lalu kata Kaisar, kenapa kau gak makan dan minum? Kata Abdullah jawabannya, saya tahu dalam agama saya sekarang sudah halal tuh babi dan khamr. Karena saya akan mati kalau saya nggak makan. Tapi demi Allah saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku. Sama raja dunia dia ngomong ini. Saya demi Allah tidak akan membiarkan kamu menghina agamaku. Kaisar bilang kalau begitu saya akan bunuh kamu. Tapi bukan bunuh biasa. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Didatangkan periuk teman-teman sekalian besar. Bisa nampung 10 orang laki-laki masuk ke dalamnya. Karena besarnya. Taruh minyak panas, dibakar. Mendidih minyak itu. Kata Kaisar, cemplungin satu persatu prajuritnya Abdullah. Jangan dia terakhir. Sekitar 30 orang. Begitu dilempar yang pertama teman-teman sekalian, dikatakan dalam riwayat kisah ini, dimasukin dalam hitungan detik tinggal tulangnya keluar. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. Satu dilempar, baju perangnya pun, kulitnya semua habis orang itu. Tinggal tulang, ngapung. Lempar yang kedua, begitu lagi. Yang ketiga, begitu lagi. Penuh dengan tulang-tulang manusia dan darahnya nih, minyak. Mendidih. Pas giliran Abdullah, dengan lemesnya lagi ditarik, netesin air mata Abdullah. Kata Kaisar, udah netesin air mata nih. Mungkin mau berubah. Kata prajurit Kaisar, nangis. Berarti mungkin mau berubah. Panggil. Hai Abdullah, jadi pindah Nasrani? Dia bilang, tidak demi Allah. Lalu kenapa kau nangis? Saya menangis karena saya menyesal hanya punya 1 nyawa. Saya berharap punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Untuk mati menuju ke akhirat. Bagaimana orang beriman teman-teman faham masalah ini? Nggak ada yang goyahkan dia. Dunia ini sebentar. Antum tarik kisah ini kepada penyakit yang sedang kita alami. Utang yang belum kita lunasi. Permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Seberat apa itu dibandingkan Abdullah ini?